Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E, sesi C2 dari Paralel C, akan mempresentasikan mengenai modul sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Kotrunada, NPM 116, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian dengan NPM 115. Oke, lanjut. Yang pertama di sini ada mikrobiologi. Jadi, mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, jamur, serta protozoa. Selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi sendiri adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini adalah mikroorganisme atau organisme yang dalam ukuran kecil yang terdapat dalam suatu benda. Selanjutnya. Kemudian di sini ada pentingnya sterilisasi. Jadi apa sih pentingnya sterilisasi itu? Jadi sterilisasi pada mikrobiologi itu sangat penting, yaitu untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh organisme luar, sehingga alat atau bahan bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan. Itu. Ya, sekarang masuk ke metode-metode sterilisasi. Jadi di metode sterilisasi ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama metode fisika, yang kedua metode kimiawi, dan yang ketiga yaitu metode mekanis. Yang pertama ada sterilisasi menggunakan metode fisika. Nah, dari sterilisasi metode fisika ini ada beberapa cara lagi, yaitu pertama ada pemijaran, yaitu dengan membakar alat yang akan kita gunakan dengan api secara langsung. Kedua, dengan direbus, yaitu merebus alat dengan media air yang sudah mendidih. Ketiga, penggunaan sip atau uap, biasanya ini alat menggunakan uap dari air mendidih. Keempat, ada pemanasan bertekanan tinggi, kita menggunakan autoclave yang bertekanan 15 PSI dengan suhunya 121 derajat Celcius. Kelima, ada pemanasan dengan panas kering, yaitu menggunakan hot air oven pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Biasanya kita menggunakan waktu selama 1,5 jam. Cara yang keenam, ada radiasi, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik, sinar gamma, dan juga sinar UV. Selanjutnya. Yang kedua yaitu sterilisasi kimiawi. Jadi, metode ini tuh digunakan bahan-bahan bersifat desinfektan dan antiseptik. Lebih tepatnya yaitu menggunakan bahan-bahan kimia seperti alkohol, aldehid, fenol, kemudian halogen, surface active agent, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada sterilisasi secara mekanis. Nah, metode ini bisa digunakan untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Proses sterilisasi mekanis ini menggunakan proses filtrasi, yaitu saringan yang berpori sangat kecil, ukurannya 0,22 sampai 0,45 mikron. Nah, dengan ada filtrasi ini, mikroba dapat tertahan pada saringan tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada alat-alat seperti hot air oven dan autoclave. Jadi hot air oven ini alat sterilisasi bersuhu tinggi yang biasa digunakan dalam metode sterilisasi panas kering. Kemudian yang ada autoclave. Jadi autoclave ini tuh alat sterilisasi yang bersuhu dan bertekanan uap tinggi dalam metode sterilisasi panas kering juga, atau panas bertekanan tinggi. Itu. Selanjutnya, untuk hot air oven sendiri mempunyai prinsip kerja. Kita sebelum melakukan sterilisasi alatnya dengan dicuci dan dibilas dengan alkohol. Lalu sebelum dimasukkan ke dalam oven, kita bungkus dulu dengan kertas coklat. Dalam proses sterilisasi dalam hot air oven ini,
Kita mengatur suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam. Selanjutnya. Kemudian ada prinsip kerja autoclave. Di sini prinsip kerja autoclave yaitu menggunakan uap air panas bertekanan 5 PSI atau sekitar 2 atm yang diset pada suhu 121 derajat Celcius gunanya untuk membunuh kuman dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan disterilkan. Selanjutnya, tadi dalam proses penggunaan air oven ini kita menggunakan kertas coklat untuk membungkus alat yang akan disterilisasi. Hal ini disebabkan pertama kita harus mencegah adanya kerusakan berupa gangguan fisik seperti gesekan dari peralatan yang akan kita sterilisasi. Kedua, mencegah atau bahan yang disterilisasi supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri saat kita mengambil dari oven setelah selesai proses sterilisasi. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya tadi waktu sterilisasi menggunakan hot air oven itu kan sebelum alat atau bahannya dimasukkan ke oven, alat atau bahannya itu kan disemprotkan sama alkohol 70%. Nah, mengapa digunakan alkohol 70%? Karena penggunaan alkohol 70% itu lebih efektif dalam membunuh bakteri. Jika dipakainya kadar alkohol kurang dari 70%, maka pembasmian bakteri tidak maksimal. Sedangkan jika kadarnya lebih dari 70% seperti 95%, maka membuatnya lebih cepat menguap karena alkohol itu kan sifatnya volatil. Jadi tidak maksimal saja, jadi nggak merusak dinding selnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada tentang pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini merupakan proses pemanasan dengan suhu rendah yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Fungsinya untuk menghancurkan enzim dan mikroorganisme. Aplikasinya terdapat pada industri susu, ram, anggur, dan makanan asam lainnya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Pertama, dari umur simpannya, produk yang disterilkan, umur simpannya akan lebih lama dibandingkan hanya dengan yang dipasteurisasi. Lalu untuk sifat makanannya, sifat makanan dapat berubah saat proses sterilisasi, namun tidak dengan proses pasteurisasi. Lalu yang ketiga ada dengan dari suhunya, sterilisasi itu kita lakukan pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius, sedangkan pasteurisasi ini 110 sampai 120 derajat Celcius. Prosesnya, sterilisasi menghilangkan semua jenis mikroba, sedangkan pasteurisasi menghilangkan beberapa bakteri mikroba yang menghentikan pertumbuhan. Terus kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi. Yang pertama yaitu waktu. Setiap mikroorganisme itu memerlukan waktu yang berbeda-beda ketika dipaparkan terhadap suatu antimikroba untuk dapat menghambat atau mematikan si mikrobanya itu. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Jadi semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin banyak bakteri yang mati. Namun tergantung juga tergantung si alat atau bahan yang akan disterilkan, seberapa kuat untuk menahan panas. Yang ketiga yaitu kelembapan. Jadi kelembapan dalam uap sangat berdampak dalam mengubah sifat atau mengkoagulasi, sehingga digunakan uap jenuh untuk sterilisasi uap. Dan yang terakhir yaitu sifat organisme. Jadi sebagian mikroorganisme itu sulit dibunuh, sedangkan sebagian lainnya dapat dengan mudah dibunuh. Selanjutnya ada aplikasi dari sterilisasi. Jadi di sini aplikasi dari proses sterilisasi yang pertama yaitu diterapkan pada industri pengalengan bahan-bahan makanan yang akan ditaruh di dalam kaleng, sebelumnya kaleng-kaleng tersebut akan melalui proses sterilisasi. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu diterapkan pada industri susu UHT.
Dan yang ketiga yaitu diterapkan pada industri alat medis. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan zat. Jadi pada praktikum ini kita membuat beberapa zat. Yang pertama yaitu ada methylene blue solution yang berfungsi sebagai zat pengecatan. Kemudian yang kedua ada crystal violet solution yang juga berfungsi sebagai zat pengecatan. Lalu ada Hacer crystal violet untuk sebagai zat pengecatan. Ada asid alkohol juga sebagai zat pengecatan. Kemudian di sini juga ada Lugol's iodine solution berfungsi sebagai zat pengecatan juga, dan yang terakhir yaitu Lover's methylene blue yang juga sebagai zat pengecatan. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.